Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari acara ini, di hari ke-8 puasa ya Pak? 8 ya? 8. Kita bisa Dihitung deh, 8 enggak? 8 mungkin ya? Kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang sangat berkompeten hari ini. Dan kita akan membahas mengenai topik yaitu Desain Analisis Algoritma bersama Bapak Kaprodi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran bersama Bapak Darmadian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, fine. Langsung saja tanpa berpanjang lebar kata, kita mulai topik hari ini. Kami persilakan Pak. Ya, oke, baik, makasih. Jadi kalau kita merujuk dari kata-kata desain, analisis, dan algoritma itu ya, jadi di situ ada 3 kata, yaitu desain, analisis, dan algoritma. Jadi memang ini sesuatu yang unik sebetulnya. Karena apa? Biasanya kan kita itu melakukan desain dulu ya, kita analisis dulu, baru kita mendesain, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita balik nih, kita lakukan desain dulu, baru kita melakukan analisis. Nah, itu yang menjadi keunikan. Terus pertanyaannya, apa yang didesain dan apa yang dianalisis, gitu kan? Nah, jelas kata yang ketiga yaitu algoritma. Oke, jadi desain, analisis, dan algoritma ini kita akan melakukan aktivitas merancang, kemudian aktivitas menganalisis, ya, apa yang dirancang dan apa yang dianalisis yaitu algoritma. Gitu. Oke, nah dari situ kita lihat ada kata-kata inti yaitu algoritma, ya kan? Algoritma. Apa itu algoritma? Suatu langkah-langkah yang runtut, Ya. sistematis untuk menciptakan hasil yang sesuai dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita bicara algoritma itu kan langkah-langkah ya. Jadi kita melihat sebuah struktur tahapan sebuah instruksi gitu. Nah, itu algoritma. Nah, sebelum kita bicara tentang algoritma, ini ada satu kata yang selalu dipasangkan dengan algoritma. Apa itu? Yaitu logika, ya kan? Jadi ini kita sudah umum nih, kata-kata logika yang selalu disandingkan dengan kata algoritma, yaitu logika dan algoritma. Gitu. Apa itu logika? Jadi kalau kita merujuk dari bahasanya, logika itu berasal dari kata logos, ya, yaitu bahasa Yunani ya, Yunani yaitu logos. Artinya apa? Artinya adalah ilmu. Jadi logika ini adalah ilmu, ya, atau cara untuk berpikir, gitu. Itu logika. Nah, sedangkan algoritma itu sendiri itu adalah buah dari logika. Gitu. Oke, jadi urutannya seperti itu. Jadi ketika misalkan ada sebuah problem, ada sebuah masalah, maka kita harus pecahkan problem itu, betul nggak? Ya kan, harus kita pecahkan. Nah, untuk memecahkan itu kita membutuhkan pola pikir, ya, cara berpikir. Nah, dari cara berpikir itulah muncul hasil, yaitu algoritma. Gitu. Urutannya gitu dulu. Oke. Gimana? Mau langsung lanjut atau? Kayaknya lanjut aja Pak. Langsung lanjut ya. Oke, jadi logos itu artinya cara atau ilmu ya untuk berpikir, dan cara atau ilmu untuk berpikir itu menghasilkan algoritma, yaitu langkah-langkah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang algoritma itu kan langkah-langkah, maka pastilah setiap orang punya cara yang berbeda, benar nggak? Benar. Nah, misalkan gini, istilah dari mana? Dari rumah atau dari kos atau dari pondok? Saya dari tempat kerja. Dari tempat kerja. Dari tempat kerja sampai ke kampus ini, jalan yang ditempuh
ya, apa pasti sama dengan teman-teman yang lain? Tidak. Nah, enggak kan ya? Nah, jadi untuk satu tujuan yang sama itu belum tentu cara yang ditempuh sama satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah salah? Gitu. Oke. Mungkin misal kalau lewat dari tempat bekerja ke kampus ini itu lewat jalur mana, kan kita kampusnya ada 3 jalur kalau nggak salah ya, atau 4 jalur ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 jalur ya, ada 4 jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Islam lewat jalur yang berapa? Jalur yang utama Pak, yang tinggal lurus saja. Jalur yang utama berarti jalur 1 atau 2? Jalur 2. Jalur 2. Nah, jalur 2. Kalau misalkan saya dari rumah ke kampus ini saya lewat jalur 3. Pertanyaannya, yang benar Islam atau saya? Jadi salah Pak. Kenapa? Karena kita juga kita memilih jalan yang beda, Ya. tapi tujuannya sama. Oke. Islam sampai tujuan? Sampai tujuan. Saya sampai tujuan ya? Sampai tujuan. Nah, kalau nggak sampai tujuan nggak ketemu di sini Ya. kan? Nah, jadi kalau tujuan kita tercapai, maka bisa kita katakan algoritma itu efektif. Gitu. Walaupun jalannya beda-beda. Walaupun jalannya beda-beda, gitu. Walaupun jalannya berbeda, ya karena tujuan tercapai dia efektif atau benar. Gitu. Oke, jadi ini menjadi syarat yang pertama nih. Algoritma itu harus benar. Ya, benar itu adalah efektif. Nah, kemudian Islam, kalau saya tanya, kenapa kok memilih jalur kedua? Karena lebih efektif Pak. Lebih efektif. Lebih waktu. Lebih dari, kalau misalkan Islam saya tawarkan lewat jalur 4 saja, yang dia muternya berapa kilo itu ya, lumayan itu ya, lebih dari 5 kilo kalau nggak salah ya, lebih dari 5 kilo belok baru masuk ke sini ada 2 kilo lagi gitu. Jadi total hampir 6 sampai 7 kilo itu. Kalau istilah saya minta untuk, atau saya tawarkan, coba deh berpindah jalur, rutenya pakai rute keempat. Nggak mau. Kenapa? Nggak efektif. Tidak? Tidak efektif. Efektif, kan sampai tujuan. Tapi mempertimbangkan waktunya Mbak. Nah, kalau kita mempertimbangkan waktu, memang betul. Jadi kalau tadi efektif itu tujuan tercapai, nah sekarang kalau kita muter, berarti kita menambah waktu. Iya. Kalau kita naik kendaraan, naik motor misalkan, kita menambah bensin. Betul ya? Mungkin juga kondisi puasa kita nambah energi, ya kan? Belum lagi kalau misalkan kondisinya macet, ya macet, jalannya jalan bergelombang atau lubang, berarti kita membutuhkan energi yang lebih juga, gitu kan? Artinya apa? Ketika sebuah langkah atau algoritma itu efektif, maka syarat yang kedua, algoritma itu haruslah efisien, gitu. Artinya apa? Artinya langkah yang kita tempuh, langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk tujuan itu tercapai, haruslah irit sumber daya, gitu. Itu syarat yang kedua, yaitu efisien, gitu ya. Jadi kalau efektif, kita terkait dengan tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Kalau efisien itu adalah seberapa banyak sumber daya yang kita keluarkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, ini adalah kemudahan untuk menerapkan langkah-langkah tadi. Gitu. Kalau misalkan saya bilang begini, kita misalkan wisata Merapi, ya, lavatur gitu ya, lavatur gitu. Udah kebayang nggak jalan yang akan ditempuh ke Merapi? Pasti terjal mungkin. Gitu ya. Nah, datar atau tidak? Tidak. Enggak ya? Enggak. Kalau misalkan sudah kelihatan itu tidak datar gitu, maka kendaraan apa yang akan kita gunakan? Gitu kan? Iya. Tambah lagi jalannya pasti berbatu kan gitu. Mau nggak misalkan kalau kita pakai Jaguar, pakai Ferrari untuk lavaturnya? Sebenarnya kesulitan Pak di jalan. Kesulitan ya, kesulitan. Tapi kalau saya tanya, Jaguar sama Ferrari, speednya Iya. itu lebih kencang mana?
dengan mobil Jeep tahun 80-an? Mungkin yang lebih baru, versi terbaru. Versi Tapi terbaru, tukarannya ya? lebih ke yang Jeep. Nah, artinya apa? Ketika sebuah langkah itu sudah kita rencanakan, sudah kita rancang, kita lihat dulu, mudah nggak untuk diterapkan. Gitu. Kalau misalkan tadi ke Merapi, Lavatur, ternyata sulit pakai Jaguar, pakai Ferrari, padahal kalau secara efisien dia lebih kencang, waktunya lebih cepat. Ya, lebih sulit mana gitu? Kan, menggunakan mobil Jeep tahun 80-an tapi bannya sudah radial, kemudian dia 4WD gitu ya. Nah, dia lebih cepat yang mana? Lebih mudah yang mana? Gitu. Tapi maaf Bapak, untuk secara mudah tidaknya itu apakah tidak relatif antar orang gitu Pak? Mungkin bagi saya itu mudah, tapi bagi orang lain itu sulit. Atau bagi dia saya pengennya yang sulit, itu gimana Pak? Iya. Sekarang ya kembali lagi contoh tadi itu gitu kan. Siapa sih yang mau kesulitan ketika ke Merapi pakai Ferrari? Iya. Coba, bisa mungkin pernah lihat ya, gitu, baik secara langsung maupun tidak. Berapa sih selisih dari jalan gitu ya, dengan ketinggian batas bawah si mobil Ferrari atau Jaguar itu. Ya. Kalau hanya jarak beberapa senti saja, gitu, terus harus lewat batu-batuan ke Merapi, itu kalau ada orang yang memang bersikukuh menggunakan Ferrari atau Jaguar dengan alasan saya pengen tantangan gitu, ya gimana? Sulit di Nah, sini. itu dia. Algoritma itu harus universal Pak sih. Nah, jadi algoritma itu kita satu oke lah, tadi universal istilah bilang ya, saya mengatakan universal, tapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika misalkan contoh begini, langsung implementatif deh. Ketika ada sebuah kasus dan kasus itu akan kita selesaikan, dan perangkat yang mau digunakan untuk menyelesaikan itu adalah komputer yang spesifikasinya tinggi, gitu ya, Core i7 yang generasinya sudah generasi keempat atau lebih misalkan, dibanding dengan penerapannya ke smartphone misalnya, ya, yang memorinya terbatas, gitu ya. Apakah algoritma yang diterapkan ke komputer itu bisa kita terapkan ke handphone? Nah, bisa atau tidaknya kalau kita bicara tentang tujuan mungkin bisa, tapi bicara tentang efisiensi, bicara tentang kemudahan, itu jelas punya perbedaan. Berarti efisiensi memori juga betul dong, iya kan? Jadi sekarang kita lihat orang-orang lebih sering menggunakan PC, laptop, atau smartphone, gitu kan? Kita lihat kalau ternyata permasalahan tadi mau dipecahkan, diselesaikan menggunakan alat smartphone, ya sudah, kita sesuaikan. Ibarat ini adalah Merapi, ya kan? Jadi langkah yang kita harus terapkan ke ke permasalahan ini, ya harus sesuai. Kita memilih mobil begitu. Betul, iya, gitu. Oke, jadi 3 itu ya yang menjadi syarat ya sebuah algoritma yang baik, yaitu 1, tujuan tercapai, ya. Jadi dia ketika tujuan tercapai maka dia benar, bisa kita katakan dia efektif. Kemudian yang kedua, algoritma harus efisien, sumber daya yang dikeluarkan itu sebanding dengan permasalahan yang dipecahkan. Kemudian yang ketiga, algoritma itu harus mudah diterapkan, atau dalam bahasa computational thinking itu adalah optimal, efektif, efisien, dan optimal, gitu. Oke. Nah, kita mau bahas apa lagi nih Pak? Saya tertarik dengan struktur dasar algoritma nih. Oh iya. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Model ini tentu kan ada 3 ya Pak, struktur dasar algoritma, ada urutan, pemilihan, dan pengulangan. Ya. Dan kita juga bukan hanya mahasiswa mungkin ya Pak yang mendengar yang melihat ini gitu. Ya. Kalau di
sebagai dari aktivitinya gitu Pak, kegiatan sehari-hari Iya. tentang 3 struktur itu, contohnya apa Pak? Misalkan gini, kalau kita bicara runtutan ini kan urut, Iya. ya urutan. Begini, kalau di dalam Islam kita ibadah kita salah satunya adalah sholat, ya. Sholat. Itu kan ada runtutan, iya kan? Jadi ketika kita bicara tentang algoritma, struktur gitu ya, struktur algoritmanya itu kan ada urutan. Gitu. Ketika misalkan sholat antara takbiratul ihram dengan duduk tahiyat akhir, gitu, boleh nggak? Gitu kan? Nggak boleh, kan harus tertib syaratnya. Harus tertib ya, harus tertib. Kalau ditukar gimana? Keliru nanti. Hah? Keliru. Keliru, keliru kan? Keliru. Jadi kebayang ya runtutan ini ya. Apalagi ya contohnya, membuat minum misalkan ini nanti bentar lagi buka puasa nih. Buat minum nih, misalkan buat kopi, ya. Runtutannya gimana buat kopi? Siapin gelas. Gelas. Siapin bahannya. Oke, ada bahan-bahan. Siapin alatnya. Masukin kopinya. Masukin gulanya. Air. Diaduk. Dari kopi. Urutannya gitu ya. Kalau misalnya diaduk dulu baru ditaruh di kopinya gitu. Iya. Udah. Nggak bisa Pak. Ini Hah? diaduk apa Pak? Artinya apa? Kalau kita bicara runtutan, itu kan sudah ada ketentuannya, gitu ya. Ada ketentuannya. Kalau di matematis gimana? Contohnya misalkan gini. Coba istilah hitung ya. 3 ya ditambah 5 kali 3. Berapa hasilnya? 18. Kok bisa? 5-nya dikali 3 dulu, baru ditambah 3. Oke, nah sekarang 2 ditambah 5 kali 3. 3. Berapa? 8. Benar. 5 dikali 3, 15. 17 Pak. 17. Kalau misalkan dibalik, bisa nggak? Dibalik. Itu Islam menghitungnya urutannya dari mana? Ya, untuk yang 2 tambah 5 kali 3, saya menghitungnya 5 dikali 3 dulu, baru hasilnya ditambah 2. Oke. Kalau misalkan 2 ditambah 5 dulu, kalau 2 ditambah 5, 7 dikali 3, 21. Salah hasilnya. artinya kalau urutan itu kita bolak-balik, Hasilnya salah. nah, jadi strukturnya seperti itu. Ya, ketika kita bicara runtutan, dia urut. Kalau urutan itu kita bolak-balik, maka akan salah hasilnya. Berarti kalau orang mau buat suatu algoritma, dia harus tahu benarnya hasilnya gimana gitu tuh Pak. Dia jadi patokan gitu. Wah, selama saya itu udah benar karena saya menghasilkan suatu hal yang saya inginkan dari awal gitu Pak. Ya. Jadi kan kita tahu dulu masalahnya, ya kan? Setelah kita tahu masalahnya, gitu, kita coba desain, kan gitu. Ya, jadi kita tahu dulu masalahnya, ya. Maka itu kalau kita sudah tahu masalahnya, baru kita lihat ini runtutannya seperti apa. Oke, yang pertama runtutan ya. Nah, kemudian yang kedua, selection. nah, pemilihan. Jadi kalau kita bicara tentang pemilihan, contoh misalkan begini. Kalau misalkan teman-teman jumlahnya ada kurang lebih 25-30 orang misalkan ya. Terus mau apa ini kita nggak boleh mudik ya? Apa namanya? Piknik. Nah, mudik nggak boleh, piknik boleh ya. Nah, misalkan mau piknik nih, gitu, mau piknik. Katakan 30 orang nih, 30 orang mau piknik. Teman-teman lebih memilih menggunakan bus atau MPV? Bus. Kenapa? Kalau MPV sesak Pak. MPV berapa maksimalnya? Aduh, kurang tahu. 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aja itu sudah nyalahi aturan. Iya kan? Nah, ini 30 orang. Gitu. Artinya kita lebih memilih mana? Ya. Terus kalau mau piknik cuma 5 orang. Terus nyewanya itu big bus gitu. Big bus yang di situ mampu menampung sampai 55. Gimana? Tapi kan nggak salah Pak. Hah? Kalau milih di bus itu juga kan nggak salah. Iya. Karena yang penting kita misalnya dari permasalahannya itu sudah terselesaikan. Yang penting dia memilih langkah apapun. Itu nggak masalah Pak. Nggak masalah. Biayanya gimana? Oh, selagi efisiensi itu. Nah, itu ya.
Artinya apa? Artinya dengan sebuah kasus, dengan sebuah tujuan, kita harus bisa memilih dan memilah, gitu kan? Mana yang harus kita lakukan, dengan cara apa kita harus melakukan, pakai alat apa kita harus melakukan, gitu. Itu selection. Oke, clear sampai situ ya? Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah repetition atau pengulangan. Gini, kalau misalkan kita ngelilingi lingkaran namanya bunderan misalkan ya. Nah, ngelilingi bunderan 5 kali misalkan, 5 kali. Dari titik A ya keliling 30 derajat sampai titik A lagi. Ini sekali putaran ya. Untuk melakukan putaran yang kedua, langkahnya sama atau beda? Sama. Kenapa? Karena dia juga akan menuju titik itu kan. Artinya apa? Pola. Ya, pola aktivitas. Ya, jadi ketika kita sudah ingin memecahkan sebuah kasus, kan kita amati. Ya, ketika kita amati, pastilah ya ada ya, dan kemungkinan besar kita menemukan aktivitas yang polanya sama. Gitu. Dengan pola yang sama, ya sudah. Cukup kita ulang-ulang saja. Contoh misalkan kayak tadi, buat kopi. Ya kan? Buat kopi, istilah kalau buat kopi, mengaduknya sekali atau berapa kali? Beberapa kali? Nah, sekali nggak cukup ya? Nggak cukup, nggak kecampur. Gitu? Nggak cukup? Nggak cukup. Harus berkali-kali? Kalau harus berkali-kali, berapa instruksi yang harus diberikan? Kalau saya biasanya 5 kali Pak, sampai itunya larut. Iya. Artinya berapa instruksi yang harus diberikan untuk mengaduk? 5 kali? 5 kali. 5 6 kali dong Pak sampai yang awal. 6 kali sama di awal. Kenapa nggak sekali saja? Karena nggak sesuai dengan hasil diharapkan. Instruksi sekali. Itunya sekali. Iya. Tapi diminta mengulangi sebanyak 5 kali. 5 kali. Putar si sendok 360 derajat. Ulangi 5 kali. Itu kalau di mesin ya Pak. Iya kan? Iya. Atau gini, istilah aduk kopinya, putar 360 derajat putar 330 derajat, putar 360 derajat. Bisa nggak begitu? Bisa. Itu kan pengulangan namanya. Tapi kan polanya sama. Karena polanya sama, maka cukup kita berikan sekali, lalu kita ulang. Iya. Nah, jadi yang namanya struktur itu begitu, ya. Jadi di situ ada runtutan, kemudian ada selectionnya, dan ada pengulangan. Apakah 3Y itu harus ada dalam algoritma atau bisa salah satu dua? Ya nggak mesti, karena terkadang ada yang tidak ada pengulangan, ya kan? Ya ada yang tidak ada pengulangan, gitu. Tapi banyak aktivitas yang terdapat pengulangan. Saya tanya, nyetrika? Nyetrika gimana? Ada pengulangan nggak? Ada ya? Maju mundur. Ada. Maju mundur. Sekali kurang mantap lagi, gitu kan? Terus apa? Goreng. Bolak-balik. Gitu. Artinya kalau kita amati banyak aktivitas yang memenuhi 3 unsur itu. Tapi ketika ditanya apakah 3-tiganya harus wajib ada semua, ya. Untuk contoh dari produk Pak yang menggunakan algoritma sendiri yang bisa kita rasakan di kehidupan itu apa? Artinya di bidang IT atau IT mungkin Pak? Di bidang IT ya, di bidang IT. Gampang lah, misalkan apa? Coba dicek sebuah aplikasi hijau, Grab ya. Nah, aplikasi Grab itu apakah tidak menggunakan langkah-langkah tuh untuk kita bisa order, gitu kan? Langkah order gimana? Oh ini tips dan trik menyambut berbuka puasa ya. Dan ini juga nanti semoga kalau Grab mendengar itu bisa mengendorse kita. Jadi pesan kalau kita order makanan lewat Grab gimana sih? Buka aplikasinya. Terus lihat menunya. Enggak, dicari search dulu Pak. Search apa? Makanan gitu misalnya. Makanannya. Nah, terus dipilih. Sebentar, sampai sini kayaknya ada yang kelewatan deh. Kan pilih makanan dulu kan? Iya, pilih makanan. Menu makanan kan? Ada kelewatan dulu. Pilih menu makanan. Kemudian search menu yang mau dipesan atau nama warungnya mungkin ya, gitu kan? Terus kita cari, terus kita pilih, gitu kan?
mau berapa biji tuh kita pesan gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah kita order. Nah, order di situ kita dilihat detail, kita amati dulu. Kalau oke, kita pesan. Terus metode pembayaran kita pilih, ya kan. Kemudian kalau sudah dia mencari driver, begitu driver approve, begitu dia langsung diteruskan ke warungnya, ya, untuk dieksekusi kan. Kemudian nanti kalau driver ini sudah datang ke warungnya, nanti statusnya apa? Mungkin sudah diambil, begitu kan, dalam perjalanan sampai diberikan ke konsumen. Kemudian terakhir minta bintang 5. Nah, itu kan sebuah langkah, gitu, sebuah algoritma. Boleh nggak minta bintang dulu sebelum meng-approve pesanan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Gitu. Kalau itu di IT ya, Pak? Iya. Kalau misalnya contoh lain itu saya pernah dengar algoritma kriptografi itu, Pak. Kriptografi. Ya. Itu lama-lamanya gimana? Itu menurut saya masih asing ya, Pak, bagi saya gitu. Enggak sih. Enggak asing sih. Berarti saya udah enggak, sebetulnya enggak asing. Kenapa enggak asing? Zaman saya ya, enggak tahu nanti zamannya Isla gitu ya. Kalau zaman saya itu sering mainan ngomong tapi yang dibolak-balik. Oh, gitu. Seperti kode saya. Iya, gitu. Jadi kalau ngomong aku ya jadi uka. Gitu. Jadi kalau ngomong aku jadi uka, makan jadi nakam gitu ya. Uka nakam gitu. Aku makan. Nah, itu kan bukan bahasa aslinya, ya. Jadi bahasa aslinya kan aku makan, gitu. Tapi biar orang lain nggak tahu, gitu. Ini kita rubah, gitu. Kita rubah menjadi apa? Kita janjian dulu, gitu. Ini kita mau ngomong gimana nih metodenya? Oh, dibalik aja deh, gitu. Dari belakang ke depan, oke. Kita udah janjian dulu, gitu. Berarti kalau saya bilang uka nakam, Islam langsung menangkap gitu, menangkap uka nakam, lalu dan janjian kan, dibalik kan, nah sama Islam dibalik, aku makan. Kalau menyinggung tentang yang universal ya, Pak. Kalau perjanjian itu kan berarti tidak semua pihak bisa tahu janji tersebut gitu. Iya. Bagaimana menerapkan universal algoritma di kriptografi? Universalnya itu bukan masalah universal langkah, bukan. Artinya universal itu, jadi nanti algoritmanya dijalankan di laptop ini bisa, di handphone bisa, di laptop mungkin OS-nya yang Windows jalan, di Linux jalan, di iOS jalan, gitu ya, di Mac jalan, gitu. Jadi bukan universal itu. Kalau enkripsi kemudian di universalkan itu namanya bukan rahasia, itu sama aja kayak Islam punya password terus biar ingat ditempel di ditempel di pintu, itu bukan rahasia. Atau biar saya definisi universal itu salah ya, Pak, algoritma. Iya, jadi universal itu seperti itu tadi ya, jadi bisa diterapkan. Nah, itu kriptografi itu adalah metode untuk bisa mengacak ya, untuk bisa mengacak namanya plain text. Plain text itu aku makan tadi, ya. Kemudian ada namanya nanti ciphertextnya, gitu ya. Terus nanti menggunakan apa? Oh, dibalik aja, gitu. Atau nanti modelnya huruf ditambah 2. Misalkan aku makan A ditambah 2, A B C, berarti C. Terus K L M jadi M, U V W jadi W, gitu. Berarti aku jadinya C K V. Saya ngomong banget kan yang tadi huruf ditambah angka. Iya. Bergeser 2 ke depan. Yang tadinya A geser 2 ke depan. B C K geser 2 ke depan. M. U geser 2 ke depan. W. Saya tadi bilangnya W ya? W. Ya, W. Ya kan? Nah, berarti kalau mau ngomong aku, saya bilang ke Islam C M W. Nanti Islam menangkap karena modelnya adalah, algoritmanya adalah 2 huruf ke depan. Berarti Islam nanti harus kurangi 2. Berarti
Artinya kita juga harus apply itu dong Pak? Oh iya, iya betul. Gitu. Itu kriptografi ada enkripsi. Jadi saya ngomong aku makan, terus dienkripsi menjadi C apa tadi itu? C M ya, C M W ya. Diterima Islah mendekripsi. Dekripsi itu dikembalikan lagi. Berarti dikurangi jadi 2 A K U. Gitu. Mohon tipsnya nih Pak untuk yang mungkin yang bukan mahasiswa atau yang dari prodi lain yang tertarik dengan algoritma, cara biar gampang belajar algoritma itu gimana Pak? Ya, algoritma itu bukan cuma punya orang informatika ya. Kenapa kesannya logika itu atau algoritma itu punya orang informatika? Karena kita yang berhubungan langsung dengan benda matinya. Gitu. Kalau misalnya maaf yang di bidang pendidikan atau sosial, ekonomi misalkan, mereka kan berhadapannya dengan manusia juga. Gitu. Kalau kita kan langsung berhadapannya dengan benda mati gitu. Maka kita harus bisa dalam tanda kutip menghidupkan, mencerdaskan si benda mati tadi yaitu komputer. Gitu. Gimana caranya? Dengan kita memberikan instruksi. Nah, instruksinya harus runtut. Oke, jadi makanya mau nggak mau kita orang informatika harus tahu, harus bisa memberikan instruksi secara runtut tadi itu. Gitu. Nah, kalau yang selain orang informatika gimana? Harusnya bisa gitu. Harusnya bisa. Tapi terkadang kita itu tadi tuh kan aplikasi Grab tadi kelewatan satu ya. Iya, kadang gitu. Otak kita itu cerdas gitu ya, sudah maksimal. Cuma kita bagaimana memanfaatkannya terkadang ada sering melewati langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu. Nah, tips saya detail gitu ya, rincilah setiap kita melakukan aktivitas gitu. Runtutlah. Computational thinking. Yes, betul. Sama kayak kalau kita sikat gigi kan, ambil sikat, terus ambil odol, pasta gigi, terus dipelotokin di masih ketinggalan. Nah, itu kan, itu ada langkah yang ketinggalan gitu. Kalau seperti saya kan tadi kelewat-kelewat gitu ya Pak. Cara biar nggak melatih kepekaan kita biar langkah-langkah itu runtut itu gimana? Iya. Gimana caranya kita bisa runtut ya kita melakukan itu secara runtut gitu dan setiap aktivitas itu kita amati betul-betul gitu. Jadi kita berlatih, tidak ada cara lain selain berlatih gitu. Dan kita peka. Makanya jodoh terbaik adalah orang informatika. Alasannya Pak? Timbangannya apa? Ya kan runtut. Satu runtut, yang kedua kalau ngoding salah satu karakter kan error. Koma aja diperhatiin, masa kamu nggak diperhatiin? Nah, kan gitu loh. Jadi mau memperhatikan koma apa nggak memperhatikan pasangannya? Iya, itu kan satu koma, kecil kan? Itu diperhatiin kan? Gimana yang lebih besar? Gitu kan? Hal terkecil aja dia care gitu. Gimana coba? Jadi sebenarnya algoritma itu dekat ya Pak dengan kehidupan kita gitu. Oh selalu dong. Coba saya tanya, satu aktivitas saja yang nggak ada algoritmanya apa? Mau tidur? Tidur ada algoritmanya nggak? Ada. Masa sih? Ada. Kalau yang lihat bantal lihat kasur langsung blok gitu? Nah itu algoritmanya. Kasur bantal dulu. Ada berarti kan? Ada. Apalagi itu? Tidurnya paling mudah aja ada algoritmanya ya. Meninggal? Ada Pak, sakaratul maut. Artinya nggak ada kan? Aktivitas yang tidak ada algoritmanya, pasti ada algoritmanya. Jadi sebenarnya kalau saya bincang-bincang sama teman gitu ya Pak, dia kan juga anak IKT, melihat dari sisi IT kan suatu yang rumit gitu Pak, suatu yang benar-benar harus dipikir kayak coding segala macam. Karena saya juga mikirnya anak IKT itu falan segala macam. Sebenarnya IT itu mudah dipahami, mudah dipelajari. Kita juga berada di kehidupan, kita juga dekat gitu ya, bidang seperti itu. Lalu kalau untuk di bidang IT-nya Pak, ilmu IT yang bisa diterapkan di kehidupan itu contohnya apa Pak? Jadi gini ya, ini mungkin sekaligus meluruskan ya, meluruskan atau menambah lah gitu ya. Jadi kalau kita bicara teknologi itu kesannya
ini hanya punya orang-orang komputer, punya orang-orang modern, bahkan mohon maaf sekali bukan punyanya orang muslim mungkin ya, karena orang muslim itu ada yang mengatakan wah dia ketinggalan zaman, dia gaptek. Sebetulnya kenapa? Ini yang menyampaikan ini bukan orang muslim. Martin Heidegger ini seorang psikolog, seorang filosof ya. Dia mengatakan bahwa teknologi itu bukanlah sebuah penciptaan, melainkan kolaborasi. Kolaborasi dari apa? Kolaborasi dari sumber daya alam yang sudah Tuhan berikan di bumi. Berarti sebenarnya sudah ada, tapi tinggal diolah di manusia. Nah, misalkan apa? Api. Bisakah manusia menciptakan api? Nggak bisa. Manusia hanya menggunakan 2 batu, kemudian digeserkan keluar api. Gitu. Artinya ketika kita bicara api, maka teknologinya bukan apinya, gitu. Tapi cara dan alat yang digunakan untuk bisa mengeluarkan api. Itu teknologi. Gitu. Jadi teknologi itu bukan semena-mena, bukan semata-mata ini sebuah penciptaan kita manusia, tidak. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, khususnya kita di informatika, di IT, karena kita mengenal struktur yang ada di IT itu ada 3: input, proses, output, gitu kan? Nah, input, proses, dan output kalau dalam bidang informatika itu input ini harus bersih, benar, proses ini harus tepat, output harus bermanfaat. Karena output tidak bermanfaat maka tidak akan menjadi output. Nah, ini sudah diajarkan oleh Allah sejak lama. Lewat apa? Salah satunya lewat surat An-Nahl ayat 69. Allah ajarkan ke kita lewat filosofi lebah. Dan makanlah sari-sari buah yang beraneka ragam. Bawalah ke sarang, gitu, ya, melalui jalan yang sudah Allah mudahkan bagimu, dan dari perutnya menghasilkan minuman yang dapat mengobati penyakit bagi manusia. Jadi inputnya ini, pernah lihat nggak lebah itu, mohon maaf, di kotoran sapi, di kotoran kerbau kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada berarti lebahnya lebah yang lagi mabuk, gitu kan? Iya, nggak ada lebah. Lebah hanya mengambil yang bersih-bersih saja, yang baik-baik saja. Bahkan tidak ada tanaman yang komplit ketika lebah itu hinggap. Gitu. Itu input harus bersih. Pengolahnya, pemrosesnya ada di sarang lebah. Dan outputnya minuman yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Berarti outputnya haruslah bermanfaat, punya maslahat bagi orang banyak, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan. Itu baru sedikit. Jadi semoga dengan kita belajar IT, belajar teknologi, sesungguhnya kita sedang mentadaburi alam semesta, kita sedang belajar lebih bersyukur. Iya, jadi bukan semata-mata teknologi itu hanya programming semata, itu enggak. Gitu. Sebenarnya pembahasannya sangat luas sekali ya Pak. Tapi luas sekali. Sayangnya. Waktunya. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih siap. atas ilmunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan Pak. Sama-sama. Jangan kapok lagi, mungkin kita podcast sesi berikutnya ya. Siap. Oke. Oke teman-teman, podcast kali ini berhenti di jam ini dan semoga lagi bisa bermanfaat untuk yang mendengar, bisa diaplikasikan di kehidupan. Akhir kata, saya Isra Usada, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.